Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hilal Taskia dengan NPM 224111090 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data kelompok, yaitu materi keempat dari statistika. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pemusatan data. Pemusatan data itu merupakan suatu ukuran pemusatan yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai sekumpulan data. Nah, di dalam ukuran pemusatan data itu terdiri dari 3, yaitu mean. Mean itu merupakan perhitungan untuk menghitung nilai rata-rata pada data kelompok. Kemudian ada median itu merupakan nilai tengah atau data yang terletak di tengah pada data yang diurutkan berkelompok. Kemudian modus itu merupakan nilai yang paling sering muncul pada distribusi data kelompok. Kemudian di sini ada rumusnya. Rumus mean itu x sama dengan EFI dikali XI per EFI. Kemudian ada rumus median. Rumus median itu sama dengan median sama dengan BP plus 1 dalam kurung setengah kali N dikurang F dibagi F dalam kurung. Kemudian ada modus. Modus itu rumusnya ada modus sama dengan B plus P dalam kurung D1 per D1 tambah D2 dalam kurung. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang mean. Mean itu merupakan jumlah dari sekumpulan data dibagi dengan banyaknya data. Rata-rata hitung untuk sampel disimbolkan dengan X dan rata-rata hitung untuk populasi disimbolkan dengan Y. Rumus perhitungan rata-rata dihitung dibedakan menjadi 2, yaitu rata-rata hitung tak berkelompok dan rata-rata hitung berkelompok. Kemudian rata-rata ini dipaparkan juga ada rata-rata gabungan dari beberapa kelompok. Data ini juga dikenal dengan data rata-rata hitung data berbobot. Nah, di sini tuh ada rata-rata hitung untuk data tidak berkelompok. Data tidak berkelompok ini dapat disajikan secara tunggal atau sering pula disajikan dalam daftar frekuensi. Kemudian ada rata-rata hitung untuk data berkelompok. Yang ketiga ada rata-rata gabungan. Kemudian ada median. Median itu merupakan nilai tengah dari suatu data yang telah disusun dari data terkecil hingga data yang terbesar, ataupun sebaliknya. Nah, selain sebagai ukuran pemusatan data, median juga ini dijadikan sebagai ukuran letak data dan dikenal sebagai kuartil 2 atau Q2. Nah, rumus perhitungan median ini dibedakan untuk data tak berkelompok dan juga data berkelompok. Seperti tadi, mean juga ada data tunggal dan juga data berkelompok. Kemudian median ini untuk data tidak berkelompok. Median tak berkelompok ini baik disajikan secara tunggal maupun daftar frekuensi ditentukan dengan 3 langkah, yaitu yang pertama mengurutkan data berdasarkan nilainya, misalnya X1, X2 dan juga X3. Kemudian menentukan letak median dengan N menyatakan banyak data. Rumusnya N plus 1 dibagi 2. Nah, N ini sendiri merupakan banyaknya data kelompok. Menyatakan banyaknya data. Misalnya kayak tadi ada X1, X2 dan juga X3. Yaitu berarti N-nya itu ada 3. Berarti 3 ditambah 1 dibagi 2. Kemudian menentukan nilai median. Udah,
Kemudian yang kedua tuh ada median untuk data berkelompok. Nah, rumus dari median untuk data berkelompok itu yang tadi yang sudah saya sebutkan, itu median sama dengan B plus P di dalam kurung setengah N min F dibagi F. Nah, B itu apa sih? Nah, B itu merupakan batas bawah kelas median. Ialah kelas di mana median terletak. Kemudian setelah B itu tadi B plus P. P itu merupakan panjang kelas median. Lalu N itu ukuran sampel atau banyaknya data. Seperti yang tadi, seperti rumus yang tunggal tadi atau data yang tidak berkelompok tadi. Sama saja kalau N-nya itu. Kemudian F. F-nya itu merupakan jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas media. Kemudian F-nya itu, yang dibagi F-nya itu, yang di bawah, merupakan frekuensi kelas media. Kemudian di sini ada modus. Nah, modus itu apa sih? Nah, modus itu merupakan, modus ini digunakan untuk menyatakan fenomena yang paling sering muncul atau paling banyak terjadi digunakan ukuran modus. Nah, ukuran ini secara tidak disadari sering dipakai untuk menentukan rata-rata dan juga kualitatif. Modus dari sekumpulan data ditentukan dengan cara menentukan frekuensi terbanyak dari data tersebut. Modus dari sekumpulan data ditentukan dengan cara menentukan frekuensi terbanyak dari data tersebut. Sekumpulan data dapat memiliki lebih dari sebuah modus. Nah, modus juga dibagi menjadi dua ya teman-teman. Modus itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, modus data tidak berkelompok seperti halnya tadi seperti mean dan median. Mereka bertiga ini ada yang data tunggal atau tidak berkelompok dan juga ada data yang berkelompok. Kemudian modus yang data berkelompok ini, yang tidak berkelompok ini merupakan digunakan untuk menghitung modus dari data tunggal yang dilakukan dengan sangat sederhana, yaitu dengan cara mencari nilai yang paling sering muncul di antara sebaran data. Misalnya ada contoh soal yaitu 3,3, 2, 1,4, 3, dan juga 3. Nah, di dalam soal tadi itu yang paling sering muncul itu yaitu angka 3. Jadi, modus dari data tunggal atau modus tunggalnya itu 3, karena 3 itu angka yang sering muncul di dalam soal. 3 yang saya sebutkan tadi itu ada 4. Jadi ada 4 buah. Ada 4 buah nilai 3 di dalam soal yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada yang kedua itu ada modus untuk data berkelompok. Nah, rumus modus data berkelompok ini sama dengan modus sama dengan B plus P dalam kurung B1 dibagi B1 ditambah B2 dalam kurung. Nah, B itu apa sih? Nah, B itu merupakan batas bawah kelas modal. Ialah kelas interval dengan frekuensi terbanyak. Kemudian P itu merupakan panjang kelas modal. Kemudian yang B1 itu kan B1. B1 itu merupakan frekuensi kelas modal dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas yang lebih kecil sebelum tanda kelas modal. Jadi B1 itu frekuensi kelas dikurang dengan frekuensi kelas interval. Jadi nanti tuh biasanya itu dalam modus untuk data berkelompok itu disajikan sebuah tabel. Jadi kita dapat menghitung dari situ frekuensi. Misalnya kita bisa lihat frekuensi kelas interval yang mana, kemudian ada frekuensi kelas modal yang mana, itu dapat dilihat. Kemudian B2 yaitu frekuensi kelas modal dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas yang lebih besar sesudah tanda kelas modal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi hari ini. Wassalamualaikum.